Selamat malam pemirsa, kami hadir kembali menyapa Anda dengan sejumlah berita pilihan dalam program Berita Maluku Antar Nusa malam ini, edisi Sabtu 10 Desember 2016. Tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah berita untuk Anda dan inilah cuplikan berita utama. Pemkot Bau-Bau jejaki jalinan Sister City dengan Kota Ambon. 25 traktor diberikan Kementerian Pertanian kepada para petani jagung di Seram bagian timur. Pemerintah Kota Bau-Bau akan menjalani jalinan Sister City atau kota bersaudara dengan Kota Ambon. Penjajakan ini dilakukan pemerintah Kota Bau-Bau karena adanya kesamaan di samping mempersatukan perbedaan yang dimiliki. Wali Kota Bau-Bau AS Tamrin dalam kunjungannya ke daerah ini melakukan silaturahmi dengan warga Kota Ambon asal Sulawesi Tenggara. Dalam silaturahmi yang berlangsung semarak dihadiri tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan mahasiswa asal Sulawesi Tenggara. Wali Kota Bau-Bau AS Tamrin dalam silaturahmi ini mengingatkan agar warga Kota Ambon asal Sulawesi Tenggara untuk senantiasa berkontribusi terhadap pembangunan di daerah ini. Kontribusi tersebut disesuaikan dengan profesi yang digeluti sehingga dapat memajukan Kota Ambon Manise ke depan. AS Tamrin juga berharap warga asal Sulawesi Tenggara dapat menjaga persatuan dan kesatuan dengan senantiasa hidup rukun dalam suasana kebersamaan dengan warga lainnya yang ada di Kota Ambon. Dalam silaturahmi ini, Wali Kota Bau-Bau menyatakan keinginannya untuk menjajaki jalinan Sister City atau kota bersaudara dengan Kota Ambon. Hal ini karena di samping jarak antar kedua kota tidak terlalu jauh, juga adanya kesamaan di samping mempersatukan berbagai perbedaan yang dimiliki. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau Nur Salim sejalan dengan hal tersebut karena didukung pula dengan transportasi laut dengan armada Pelni antara Kota Bau-Bau dengan Kota Ambon yang cukup lancar. Wali Kota Bau-Bau AS Tamrin berada di Ambon dalam kunjungannya ke Masohi, Kabupaten Maluku Tengah menghadiri pelantikan paguyuban KKST atau Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara. Dalam silaturahmi ini hadir pula tokoh masyarakat asal Sulawesi Tenggara Lama Sikamba dan Ketua KKST Kota Ambon Aliuddin. Boy Nahrum, Unga melaporkan. Pemirsa, para petani jagung di Kabupaten Seram bagian timur mendapat bantuan 25 unit traktor roda 4 dari Kementerian Pertanian. Bupati Seram bagian timur Mukti Kelobas berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara baik untuk meningkatkan kesejahteraan petani di daerah ini. Bantuan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil kunjungan Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Seram bagian timur pada September lalu dalam rangka mempercepat ketahanan pangan nasional melalui program cetak sawah. 25 traktor roda 4 itu saat ini berada di markas Koramil Bula. Nantinya traktor itu akan diserahkan kepada para petani untuk membantu mengolah lahan mereka dengan dibantu oleh anggota TNI.
Program cetak sawah yang terlaksana atas kerjasama Kementerian Pertanian dengan Markas Besar TNI bertujuan lebih memberdayakan petani jagung di Indonesia. Dengannya jagung impor dapat dikurangi. Bupati Seram Bagian Timur Mukti Keliobas berharap bantuan tersebut dapat digunakan secara baik. Pemerintah Seram Bagian Timur akan terus mendukung program pemerintah pusat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani di Seram Bagian Timur. Ini mudah-mudahan bisa digunakan secara baik sehingga ini bisa digunakan oleh masyarakat di Kabupaten Seram. Saya berharap seperti itu. Dan Ramil Bulak, Kapten Infanteri Ismail Estaluhu mengatakan pihaknya siap membantu para petani dalam mengoperasikan traktor tersebut. Dari ini nanti diperuntukkan untuk membangun pertanian untuk percepatan ketahanan pangan nasional. Dengan kegiatan seperti ini, Dinas Pertanian termasuk kabupaten, kota dan sebagainya seluruh Indonesia bekerjasama dengan TNI untuk mewujudkan kegiatan ini. Sebagai motivatornya atau operasionalnya nanti di lapangan tetap TNI berpegang, ya, jadi TNI yang pegang untuk membantu semua masyarakat siapa saja yang mau pakai mau buka lahan, tinggal menyampaikan ke kita. Nanti brigade ini yang bermain. Dari Bulak Kabupaten Seram Bagian Timur, kontributor TVRI Mansur Boynau melaporkan. Pemirsa, Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan ke-17 diperingati secara sederhana. Sekretaris Daerah Maluku berharap Dharma Wanita dapat memberikan kontribusi sesuai visi dan misi pemerintah. Menjelang hari ulang tahunnya, sejumlah kegiatan telah dilaksanakan diantaranya donor darah dan lomba paduan suara. 17 tahun merupakan perjalanan panjang khususnya dalam mereposisi organisasi Dharma Wanita Persatuan yang kini mendapat pengakuan dari mitra kerja pemerintah dan swasta. Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan dalam sambutannya yang dibacakan Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Maluku, Nyonya Saleh Tio mengatakan, sebagai salah satu organisasi masyarakat perempuan terbesar di Indonesia, sudah selayaknya Dharma Wanita Persatuan mengambil peran strategis dan aktif dalam konstelasi pembangunan nasional. Renstra Dharma Wanita Persatuan 2015-2019 merupakan ungkapan tekad dan keseriusan pengurus Dharma Wanita Persatuan Pusat untuk mengembangkan organisasi yang modern dan profesional dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan zaman. Sesuai Renstra tersebut, tahun ini merupakan tahun penguatan dan tahun 2017 adalah tahun pengembangan. Dengannya sudah seharusnya seluruh Dharma Wanita Persatuan menyiapkan pengembangan program kerja prioritasnya. Sebagai mitra, Dharma Wanita Persatuan akan mendukung program kerja pemerintah seperti sosialisasi Kartu Indonesia Pintar dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Program-program tersebut sangat erat kaitannya dalam mensejahterakan anggota keluarga dan masyarakat. Sekretaris Daerah Maluku Hamin bin Taher mengatakan, Dharma Wanita masih perlu melangkah ke depan dengan kekuatan penuh karena masih banyak masalah secara nasional yang perlu diselesaikan. Kaum perempuan hendaknya selalu kritis dalam melihat isu-isu yang sedang berkembang dan memberi kontribusi penuh dalam penyelesaian masalah bangsa secara antisipatif. Masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak akibat kemerosotan moral yang terjadi saat ini hanya dapat diantisipasi dengan peningkatan ketahanan keluarga. Pada puncak peringatan hari ulang tahun tersebut dilakukan pemotongan kue dan penyerahan piala bergilir pembina Dharma Wanita Persatuan Maluku kepada paduan suara Kanwil Kementerian Agama Maluku yang berhasil keluar sebagai juara pada lomba paduan suara. Otis Kotadini melaporkan. Ratusan mahasiswa Universitas Patimura mendapatkan motivasi dari sejumlah pengusaha sukses untuk berwirausaha mengelola potensi sumber daya Maluku. Pemberian motivasi itu berlangsung dalam workshop jelang Hari Pers Nasional 2017 di kampus Universitas Patimura Ambon. Hari Pers Nasional tahun 2017 akan berlangsung di Kota Ambon pada bulan Februari. Menyongsong event nasional itu, panitia HPN Pusat menyelenggarakan berbagai kegiatan, di antaranya workshop pra HPN yang berlangsung di kampus Unpati Ambon Rabu pagi. Workshop itu bertemakan Creative Partnership menuju mahasiswa Maluku berdaya saing global. Wakil Ketua PWI Pusat Nurman Mukhtar mengatakan, workshop ini dimaksudkan untuk memberikan motivasi kepada mahasiswa di Maluku merubah pola pikir dalam membaca peluang kerja. Menurutnya saat ini peluang untuk menjadi PNS sangat kecil. Untuk itu mahasiswa hendaknya tidak menggantungkan masa depan mereka
sebagai pegawai negeri sipil. Mereka hendaknya berwirausaha dengan memanfaatkan sumber daya alam Maluku yang berlimpah. Sebagian besar wilayah Maluku adalah laut, namun fakta menunjukkan sebagian masyarakat Maluku menggantungkan kehidupannya pada usaha di darat. Untuk itu, mahasiswa harus membaca peluang usaha di bidang perikanan yang sangat menjanjikan. Dukungan terhadap mahasiswa menjadi pengusaha juga disampaikan Rektor Unipati Ambon, Profesor Martinus Sapteno. Sapteno mengemukakan mahasiswa harus memanfaatkan workshop tersebut dengan baik karena pematerinya adalah mereka yang sukses dalam berwira swasta. Sebagai narasumber pada workshop ini, Hari Margono, Risa Marspaitela, dan Wijaksono. Ketiganya merupakan pengusaha sukses dan juga motivator ternama di Indonesia. Hamjatomia melaporkan.